Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Ahmad Sunanai Messi, hadirin jamaah taklim Masjid Jami As-Saadah yang berbahagia. Marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan hadiran kita di acara yang mulia ini senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami muliakan, marilah pengajian ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi fil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak saudara-saudara yang kami muliakan,
senantiasa marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat dalam bentuk zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan pandai dan selalu mensyukuri nikmat Allah, apa saja yang ada sama kita dan berapapun yang kita miliki dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kalimat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan kajian di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Nabi bersabda, Kitabullah Al-Qisas, Rawahu Bukhari wa Muslim. Kitabullah Al-Qisas, isi daripada kandungan Al-Quran adalah kisos, hukum kisos. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bahasa Nabi ringkas sekali. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah tentang hukum kisos. Satu dari sekian banyak nama Al-Quran itu adalah Alkitab. Al-Quran itu kadang diberi nama Al-Quran, kadang diberi nama Al-Faruq, ya, atau Al-Furqan, ya, bahasanya. Al-Furqan, banyak lagi nama-nama Al-Quran termasuk Al-Bayan. Tapi di antara nama Al-Quran itu ada namanya Al-Kitab. Bahkan awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa maksud dan bedanya lafaz kitabullah dengan Al-Quran dan sebagainya? Setelah dikaji, ya, di dalam bahasa Arab, kemudian dipadukan dengan isi kandungan yang di situ tersurat lafaz Alkitab, menandakan dan menunjukkan bahwa kalau satu ayat atau beberapa ayat itu berkaitan tentang hukum, maka Al-Quran mempunyai arti atau mempunyai lafaz Alkitab. Jadi bahasa mudahnya, di antara nama Al-Quran adalah Alkitab, sebab di antara isi kandungan Al-Quran tentang hukum. Jadi kalau tentang hukum, Al-Quran itu menggunakan lafaz Alkitab. Sama di sini dimaksudkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak bilang Al-Quran Al-Qisas, tidak. Tetapi Nabi bilang Kitabullah. Jadi kalau Kitabullah atau Alkitab itu lebih khusus, ya. Al-Quran berbicara tentang hukum. Nah, di antaranya adalah hukum yang ada di Al-Quran ada tentang kisos. Salah kaprah, ya, karena hak asasi manusia. Jadi kalau di Islam itu ada hukum potong tangan bagi pencuri, kemudian ada rajam, ada lagi jilid, ya, bagi orang yang berzina, dan seterusnya. Itu bukan mengambil hak asasi manusia. Justru Islam menjaga hak asasi manusia. Hikmahnya pasti ada dan pasti banyak. Di antaranya, kenapa kalau penzina yang sudah pernah nikah dengan yang belum nikah beda hukumannya? Jadi kalau yang belum nikah itu dijilid aja, ya. Dijilid itu maksudnya dicambuk badannya. Tapi kalau yang sudah pernah nikah itu harus mati. Itu harus mati. Bedanya, baik laki-laki atau perempuan. Beda kalau kasusnya karena diperkosa, lain lagi. Makanya hukum Al-Quran itu bukan masalah perkosaan, tapi masalah perzinahan. Tanpa membedakan, kalau perzinahan berarti kedua-duanya mau. Tapi kalau perkosaan satu di antara dua itu nggak mau, itu bedanya. Makanya Al-Quran tidak bicara masalah perkosaan, Al-Quran bicara masalah perzinahan. Itu di antara hukuman, termasuk orang yang mencuri, karena potong tangan itu banyak sekali maksud dan hikmatnya. Jadi kesimpulan hadis di sini, Nabi bahasanya mudah, ya, dan ringan sekali atau singkat sekali kata Nabi. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah tentang kisos. Menariknya Nabi tidak bilang Al-Quran, Nabi bilang adalah Kitabullah. Artinya di dalam Al-Quran itu banyak isi kandungan tentang hukum. Kalau kita kaji lebih jauh,
ada ulama-ulama tafsir ketika membahas masalah ayat-ayat ahkam, di antara Imam Qurtubi, ada lagi kontemporer Muhammad Syekh Ali As-Sabuni. Jadi di Al-Quran itu kalau ada satu hukum itu sampai terperinci, berarti masalah itu saking pentingnya. Itu rumus. Jadi kalau di Al-Quran ada satu hukum diperinci, berarti saking pentingnya. Sebab di Al-Quran itu tidak semuanya diperinci. Yang memerinci adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bahasa mudahnya gini, kalau ada masalah hukum sampai mendetail sekali, sampai terperinci, itu saking pentingnya. Tapi kalau ada hukum di Al-Quran itu tidak diperinci, tidak mendetail, tapi berdasarkan keterangan dari Nabi, itu berarti Nabi diberikan keluasan. Bahasanya luas ya. Andai kata Nabi ada beda pendapat, itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Al-Quran sampai mendetail, itu saking pentingnya. Satu contoh, hukum masalah warisan. Itu angka setengah, angka seperempat, angka seperlapan, 2/3, seperempat, dan seterusnya. Itu bukan Nabi yang menentukan, tapi langsung Allah. Itu saking pentingnya untuk selamat dunia akhirat. Kalau bagi waris ya 2/1, paling selamat sudah, selamat dunia akhirat. Konsekuensinya, jadi maksudnya andai kata ada bagi waris bagi sama aja, nggak apa-apa, nggak berdosa. Cuma tidak ada jaminan tentang selamat dunia akhirat. Masalah hukum ada lagi satu hukum yang sangat terperinci di dalam Al-Quran. Orang-orang perempuan yang haram dinikahkan itu disebutkan. Qur'imat alaikum ummahatukum dan seterusnya, itu disebutkan orang-orang perempuan yang tidak boleh dinikahkan. Berarti kalau ada orang perempuan yang dinikahkan yang di situ dilarang, berarti itu sampai selanjutnya dosa besar. Makanya yang pertama kali adalah ibu. Qur'imat alaikum ummahatukum, nggak boleh dinikahkan ibu. Hebatnya setelah dikaji dalam bagian tafsir dan fikih, kata-kata ibu yang tidak boleh dinikahkan oleh orang laki-laki bukan ibu kandungnya saja. Nah, contoh bapaknya punya istri 3, punya istri 4, itu ibu kita tidak boleh dinikahkan. Jadi ibu kita ini dimaksud di dalam Al-Quran tidak boleh dinikahkan adalah istri-istri bapak kita. Jangankan istri bapak kita, istri bapak mertua kita nggak boleh kita nikahkan. Berarti kan ibu mertua kita nggak boleh. Contoh nih dalam bagian fikih, ada seorang ibu ya masih muda. Kemudian ada orang laki-laki cinta, senang sama ibu ini. Yang asalnya dia boleh nikah, ternyata si ibu ini punya anak perawan. Dinikahkan anak perawannya oleh laki-laki ini. Maka ketika baru bilang qofiltu nikah wa tazwijah bil mahdil maqbul dan baru ngucapin akad aja, belum dicimak, itu ibunya mutlak nggak boleh dinikahkan oleh laki-laki. Contoh maksudnya anak mati gitu, nggak boleh dinikahkan ibu mertua, padahal dulu dia senang. Tapi kalau akad aja dengan anak perempuannya nggak boleh. Itu dalam kajian fikih dikemukakan oleh Dr. Wahbah dalam kitab fikih Islaminya, al-aqdu bil banat tuharrimul ummahat. Baru akad aja dengan anak perawan, baru akad aja dengan anaknya yang perempuan, itu ke atas menjadi haram dinikahkan. Tuharrimul ummahat. Yang tadi asal boleh dinikah dari ibu kan? Tapi kalau udah nikah dengan anak, baru akad doang, udah jelas ibunya nggak boleh dinikahkan. Anaknya masih hidup mau sudah mati, atau dia cerai hidup, atau cerai mati maksud gitu, itu ibunya nggak boleh. Jadi udah dianggap ibu mertua. Makanya ummahatukum itu bukan ibu kandung aja, istri bapak kita itu, atau ibu mertua kita itu nggak boleh dinikahkan. Lagi kebalikan sekarang, kalau ada seorang laki-laki nikah dengan seorang ibu yang ibu ini punya anak perawan,
Tukhalibul banat. Jadi contoh gini, ada orang laki-laki nikah dengan orang perempuan, dengan ibu-ibu lah. Jangan nggak mustahil gitu ya. Mau ini laki-laki perjaka atau udah dewasa gitu ya, atau udah muda dan sebagainya, nikah dengan seorang ibu. Ketika nikah, kebetulan si ibu ini punya lawan. Gitu. Ternyata si laki ini normal, demen juga dengan anaknya tadi ini. Emaknya udah dinikahi, ternyata dia demen apa? Anaknya. Kalau ternyata ketika baru nikah dengan ibunya, belum dijima, mati ibu, boleh nikah dengan anaknya. Makanya jima itu bukan porno, jima itu fikih, hukum. Kalau nikah dengan ibunya, nikah contohnya jam 7 pagi, jam 9 mati ibu. Emang dia begitu bagaimana? Iya, beliau main, belum jima, nikah dengan anaknya, boleh. Anak tirinya itu Pak sekali. Betul, anak tiri laki ini. Anak tiri dari bapak yang. Betul, jadi ini perawan anak ibunya kan. Iya, kalau kata yang laki-laki ini boleh sayang ini perawan gitu kan. Makanya mata seringkali lebih lima mati. Boleh itu turun ke bawah. Itu bukan turun tanjakan itu turun dapur. Boleh. Dengan catatan tadi belum dijima. Tapi kalau sudah dijima, nggak boleh. Itu hukumnya. Nggak boleh. Itu selama-lamanya nggak boleh. Maaf bahasa saya, mau sekali ya dijima, mau 7 kali ya, udah nggak boleh. Itu fikihnya gitu. Ada namanya qaidah usul fikih. Al-aqlu bil banat tuharimul ummahat. Baru akad aja nggak boleh nikah dengan ibu mertua. Tapi kalau nikah wabil ummahat tuharimul banat. Wabil dukhul ya, dukhul dulu dengan ibunya, baru anaknya nggak boleh. Tapi kalau dia belum dukhul, boleh. Cuma lagi-lagi nggak boleh ngarepin kapan ibu mati. Tapi kalau dia berjima nggak boleh. Itu makanya jima itu bukan porno dalam Islam. Jima itu adalah hukum. Sama persis begini. Ada laki-laki perempuan baru akan nikah. Lagi-lagi jam 7 lah dia akan nikah. Jam 7 belum dijima, jam 9 cerai. Itu nggak ada idahnya. Yang perempuan nggak ada idahnya karena belum dijima. Ya orang laki sih ngomong udah jima nggak ada idahnya. Orang perempuan nggak ada idahnya. Jam 7 dia akan nikah, jam 9 cerai, jam 10 dia nikah lagi nggak apa-apa. Karena belum dijima. Bahkan bukan hanya boleh nikah lagi. Orang perempuan tadi itu dia cuma berhak mendapat separuh mas kawin aja. Kalau tadi si laki ngasih 10 mas kawin, 10 gram mas kawin, itu yang laki berhak mendapatkan separuh, berarti 5 gram lagi. Lumayan buat modal. Sebabnya apa? Sebabnya karena belum dukhul. Jadi dukhul itu pengaruh ya. Dukhul itu hukum, bukan porno. Ini baru dua ungkapan tentang masalah Al-Quran itu isi kandungannya di antara tentang hukum. Banyak lagi di antaranya. Kalau ada orang menurut anak kecil baik gitu ya, itu nggak boleh dinasabkan. Saking pentingnya satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran cuma satu, yaitu Zaid. Zaid, sahabat banyak. Sekali lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebutkan dalam Al-Quran cuma Zaid. Kenapa? Saking pentingnya bahwa tidak boleh mentabadikan, menstatuskan anak orang lain menjadi anak kandung. Kajiannya nggak boleh dianggap nanti bapaknya yang sekarang diganti dengan bapak yang angkat. Kemudian nggak boleh diberikan harta warisan. Nggak boleh asalnya tadi dia boleh menikahkan, sekarang jadi nggak boleh. Itu namanya mentabanikan orang lain. Makanya kalau menurut anak nggak boleh distatuskan anak kandung. Tapi untuk merawat dan sebagainya, Islam sangat menghargai, sangat menghormati orang yang mau mengurus anak orang lain. Ini jadi hadis yang pertama, singkatnya kata Nabi, di antara isi kandungan Al-Quran adalah tentang hukum, dan di antara hukum-hukum yang ada di Al-Quran adalah tentang kisos. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Kata Nabi, kadal halimu ayyakuna nabiyyan.
Rawahul Bukhari dan Anas. Kada hampir-hampir saja, itu maksudnya ya. Itu sifat halim. Halim itu orang yang lemah lembut. Halim itu orang yang lemah lembut. Jadi orang yang punya sifat lemah lembut itu hampir-hampir saja disebut sebagai nabi. Hampir ya, tapi bukan nabi. Karena memang ciri khas nabi itu orang yang sangat santun, orang yang sangat lemah lembut, orang yang sangat memberikan rahmat, kasih sayang. Itu ciri khas nabi. Nah minimal kita ini tidak mencapai derajat seperti Nabi, tapi kita diajarkan oleh Nabi untuk sayang kepada orang, bukan hanya kepada anak kita, kepada manusia kita sayang. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan kita sayang. Bukan kepada tumbuh-tumbuhan saja, kepada hewan pun kita sayang. Makanya kalau motong hewan itu diantara sayangnya adalah menggunakan pisau yang tajam. Motong ayam, motong sapi, motong apa dan sebagainya, kambing. Itu diantara sayangnya adalah dengan menggunakan pisau yang tajam. Tapi dibalik, kalau dia motong hewan dengan pisau yang kudul, apa yang kudul itu? Yang tumpul, itu sama juga membinasakan hewan. Membinasakan hewan itu. Jadi tidak ada sifat sayangnya, tidak ada sifat rahmatnya. Maka ciri khas saja ini, salah satu nabi itu mempunyai sifat kasih sayang. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Kata Nabi, karena nasu yang muduna Daud yazununa anna bihi marad wa ma bihi illa syiddatul khauf min Allah Ta'ala. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Umar. Ini Nabi menceritakan umat-umat pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi kata Nabi, pada zaman Nabi Daud itu manusia suatu saat pernah berkunjung kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Daud ketika itu kelihatan sakit, yazun, menyangka Nabi Daud itu adalah sakit, ternyata tidak. Wa ma bi illa syiddatul khauf, ternyata bukan sakit Nabi Daud, akan tapi kelihatan sakit karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ini mudah-mudahan jangan ditiru kita ini. Yang terus sama sakit ya. Derajatnya beda. Nabi Daud itu kelihatan sakit, ternyata takut kepada Allah. Kalau kita bukan pura-pura sakit, emang benar-benar sakit lah. Kita nggak pura-pura yang kita sakit, kita baru pura-pura. Jadi ini maksud sih begini. Orang itu ada yang rasa takutnya kepada Allah sangat sama seperti Nabi Daud. Ya kalau bahasa saking takut kepada Allah itu, jadi seakan-akan fisiknya seperti orang sakit, padahal tidak sakit. Nah, ini maka saya bilang susah untuk kita contohkan, dan ya kalau bisa sih jangan ya. Cuma nanti kita tetap berusaha bagaimana ada rasa takut kita kepada Allah. Di antaranya takut kita kepada Allah, apapun perintah Allah kita kerjakan, larang Allah kita tinggalkan, itu simbol takut kita kepada Allah. Cuma kenapa Nabi Daud? Gitu. Nabi kenapa menceritakan tentang Nabi Daud? Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, benda yang kasar apapun kalau Nabi Daud pegang itu jadi halus, jadi lembut. Itu ciri khasnya. Makanya manusia yang pertama kali menciptakan baju besi ya untuk perang, artinya baju perang, itu Nabi Daud. Makanya sejarah ada itu. Apa orang yang perang itu menggunakan baju besi, ini pertama kali yang menciptakan adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu bisa melembutkan besi untuk dibentuk jadi baju karena mukjizat. Bukan karena kemauan sendiri, tapi karena mukjizat dari Allah. Beliau ini kan bapaknya Nabi Sulaiman. Saya ceritakan salah satunya. Makanya Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu pernah berbuat salah. Cuma junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu dimaksud tidak berbuat salah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Nabi Muhammad itu tidak pernah lupa. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah lupa hal-hal yang berkaitan tentang Islam. Tapi kalau untuk masalah fisik beliau, ya mungkin beliau juga lupa. Tapi kalau masalah untuk Islam tidak pernah. Kata beliau, kata Imam Ibnu Taimiyah, logikanya kalau Nabi pernah lupa, Nabi pernah salah, Nabi pernah hilang, mungkin Al-Quran bukan 30 juz. Itu logikanya. Otentik sekali Al-Quran yang sampai ke kita ini. Itu betul-betul datang dari Nabi, dan Nabi tidak pernah lupa. Andai kata Nabi pernah lupa, luar biasa. Kita memahami Al-Quran akan ambulan.
Jadi untuk masalah keislaman nanti tidak pernah lupa. Makanya ada istilahnya sifat insaninya, ada sifat basyariyah. Kalau kita ngaji akidah dalam kitab Kifayatul Awam, itu nanti mempunyai sifat namanya insaniah, punya basyariyah. Kalau insaniah itu bisa kita fisik. Kita kalau terkena pisau, silet, berdarah, nanti pun berdarah. Bahkan kalau nanti ini seperti apa? Itu manusiawi, maksudnya insaniah itu manusiawi. Gitu. Ya, sama lah kita tidur, nanti juga tidur, kita makan, kita minum, nanti juga makan dan minum sebagainya. Tapi kalau untuk sifat-sifat dalam rangka agama, nanti nggak seperti kita. Kalau kita tidur, benar-benar tidur. Kalau kita bilang kebluk, nanti itu tidur matanya, tapi hatinya. Makanya salah satu ada dalam kitab namanya Manahil Irfan, karangan Imam Az-Zakwani. Itu di antara waktu datang itu beliau lagi tidur. Ya kalau kita datang waktu lagi tidur, kacau. Tapi kalau nanti tidurnya tidak seperti kita, itu namanya betul tidurnya sama. Tapi masalah status tidurnya tidak seperti manusia biasa. Makanya ada namanya insaniyah, ada basyariyah. Udah, jadi kembali hadis di sini. Salah satu nih, ya kalau bahasa kita secara jelas saja, kekhilafan ya. Kekhilafan kesalahan para nabi di antara Nabi Daud, cuma saya terus garis bawahi. Kesalahan kekhilafan para nabi itu tidak fatal. Ini ada ungkapan yang menarik dari Dr. Kuti ya, ulama dari Syria asli dari Kurdi. Kata beliau, ulama para nabi itu pernah berbuat khilaf, pernah berbuat salah, tapi salah dan khilafnya tidak fatal. Ada yang fatal nggak bablasan. Jadi kalau para nabi dan rasul akan berbuat salah, belum sampai fatal langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia biasa, itu tidak ada yang mengingatkan kecuali kalau kita ada di dalam acara-acara majlis taklim, ceramah, buku dan sebagainya itu mengingatkan kita. Kalau para nabi langsung ditegur oleh Allah. Ini buktinya. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, itu waktu itu belum ada terbatasnya seorang suami punya istri berapa? Bebas. Nabi Daud alaihissalam pernah punya istri 99. Kita mau bayangin buat kabar lebaran 99. Beliau Nabi Daud pernah punya istri 99. Kalau kita pakai kasut asmaul husna. Suatu saat ketika beliau punya istri 99, beliau punya teman, dimasukkan teman umatnya, punya istri 1. Kebalikan kan? 99 sama 1. Kebetulan istri ini temannya cantik, cakep dan sebagainya. Kata Nabi Daud begini pas kita ya, udah ada utang sama tujuhnya tuh gitu. Udah buat saya aja, itu maksudnya. Dia mungkin akan menjadi status. Tapi sebelum kamu serahkan kepada saya, musyawarah dulu sama istri kamu. Saya kasih waktu 3 hari kan. Gitu. Akhirnya kata temennya, ya udah ada yang minta Nabi Daud. Ya pulang lagi dan sebagainya, musyawarah dengan istrinya. Dalam waktu 3 hari, Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi para nabi itu akan berbuat salah dan fatal. Allah mengutus 2 orang. Yang satu punya kambing 99, yang satu punya kambing 1. Mintalah keputusan kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud itu qadhi. Qadhi itu yang memutus suatu perkara di masyarakat ketika itu. Artinya yang punya kambing 1, ya Nabi Daud tolong berikan hukum kepada kami. Kenapa? Saya punya kambing seatuk-atuknya. Ini teman saya punya kambing 99. Dia mau kambing saya. Gitu. Ditanya sama Nabi Daud, kalau kamu, nah saya sih ogah, biarin atuk-atuk dah gitu. Tapi dia mau itu 99, tolong diberikan hukum. Kata Nabi Daud alaihissalam, teman kamu yang punya kambing 99 zolim, aniaya. Memang kenapa? Dia mau ada puas punya 99 kambing. Oh gitu ya? Iya. Yaudah kalau itu berarti yang punya 99 kambing nggak boleh minta kambing 1. Iya, yaudah. Permisilah 2 orang ini. Ketika keluar Nabi Daud istighfar. Apa yang dibaca astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Ternyata kata Nabi Daud, 2 orang ini bukan manusia biasa, akan tapi malaikat
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya para nabi, nggak kebablasan buat maksiat. Dipanggil temennya yang bertanya, wah ini loh, udah lu lama aja dulu, aku udah nggak jadi ambil, nggak jadi. Itu bedanya kalau para nabi dan rasul dengan kita. Kalau nabi dan rasul berbuat salah nggak apa-apa, karena langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita, kalau tidak baca, kita tidak ke majelis taklim, tidak mendengarkan ceramah, terutama Jumat itu, ya udah kebablasan terus. Makanya ini mengingatkan kita semua hal-hal seperti ini. Ya demikian di hadis ini secara umum. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kemarin kan ada seorang ulama yang menceraikan istrinya. Dalam bahasa kita kan kemarin pernah dikatakan bahwa istri yang telah dicerai atau ditalak tiga itu kan juga bisa dikawin dengan orang lain. Ya, itu bagaimana kan ada seorang ulama yang kawinkan lagi istrinya yang sudah dicerai itu apakah yang mesti dikawinin dulu atau langsung dikawin dulu? Ya baik, dan bagusnya gak usah sebutkan namanya. Karena saya termasuk yang anti menyebutkan nama orang ya. Itu ulama. Begini, tanya pikirnya. Kalau talak itu ada dua macam. Ada talak ba'i, ada talak roj'i. Talak ba'i itu talak habis. Gitu. Kalau talak roj'i masih ada kesempatan dibalikin. Tapi dalam kajian fikih begini. Kalau talak roj'i itu cuma kesempatan dua aja. Talak satu, talak dua. Nah yang ketiga itu menjadi berubah talak ba'i, talak habis. Gitu. Contoh kecil ini ilmiah ya, maksudnya ada yang bertanya. Contoh, ada seorang suami menceraikan istrinya tanggal 1. Kamu saya cerai, gitu ya. Tanggal 1 udah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai seminggu tidak dirujuk. Istrinya yang tidak dibalikan. Gitu. Didimin aja status masih cerai. Ternyata istrinya perilakunya udah berubah, buruk. Diceraikan lagi oleh suaminya, kamu saya talak lagi, talak 2 udah. Seminggu kemudian ditalak lagi, kamu saya talak 3, itu baru disebut namanya talak habis. Nggak boleh dirujuk, nggak boleh dikembalikan, kecuali si perempuan itu udah bebas ya, udah bukan suami istri lagi. Si istri ini secara mutlak, secara otomatis itu namanya bukan istri dia lagi. Ya, dia nikah dengan orang laki lain. Dan nanti akan kembali syaratnya 2, nikah dulu dengan orang laki lain dan dijima ya. Nikah doang ya dengan orang laki lain, tapi belum dijima nggak boleh lagi. Dijima dulu, makanya kita dijima itu fikih hukum. Jadi dijima dulu dengan orang laki lain. Ya alami lah, nggak boleh kong-kali-kong. Udah menikahi dia, habis jima, cerai lagi nggak boleh. Itu namanya muhalil. Gitu. Makanya repot kalau ada di masyarakat biro muhalil. Iya, siapa yang siap mau dikembalikan istrinya gitu. Ini bahaya. Jadi kalau ada kong-kali-kong itu nggak boleh. Itu namanya talak yang bertahap. Gitu. Tapi kalau talak, ini yang saya mau katakan ini. Kalau ada seorang istri ditalak 1, gitu, ditalak 1. Dalam posisi ini tidak hamil, berarti iddahnya 3 kali sucian. Ya kita hitung aja 3 bulan, gampang gitu ya. 3 kali sucian kan 3 kali men berarti 3 bulan. Ternyata kan gini, kalau talak 1 dirujuk masih di bawah 3 bulan, itu nggak ada masalah. Baru sebulan, baru 2 bulan, dirujuk ya udah langsung. Emang satu masih suami istri. Malah dalam mazhab Syafi'i, saya lebih cenderung mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada suami yang sudah menceraikan istrinya, itu hitungannya kata mas aktif men, itu kan 3 bulan. Belum sampai 3 bulan dirujuk. Rujuk itu nggak perlu pakai udah ucapan. Wah istriku udah sekarang saya bilang enggak, tolong aja udah. Itu kata dalam mazhab Syafi'i, tolong aja udah. Maksudnya tolong secara fisik gitu. Itu rujuk udah. Ngapa kalau dia ngomong malu? Ngomong malu berikan, udah ya maksudnya begitu, dia senang-senang lagi lah, itu rujuk kan? Iya, itu rujuk kan? Tapi begini yang saya mau teruskan, kalau dari salah 1 yang asal 3 bulan tadi, ternyata didimin aja sampai
itu berubah statusnya. Yang asalnya tolak roj'i berubah menjadi tolak bain sughra. Ini maksudnya yang ditanya oleh Khairul. Kalau ternyata yang udah 3 bulan tadi karena dirujuk juga sampai habis masa iddahnya 3 kali suci atau 3 bulan, dia nggak boleh ngomong aja, nggak boleh pakai ngomong kamu saya rujuk, enggak, harus dari ulang, harus akad baru dan mahar baru. Ini insya Allah yang seperti itu maksudnya. Jadi udah habis masa iddahnya, belum juga dirujuk. Akhirnya kalau dia mau nyatu harus akad baru, mahar baru. Statusnya dia masih ada kawasan dia, nggak boleh lagi nikah itu, nggak boleh. Karena masih statusnya talak 1. Yang boleh itu dan memang harus kalau udah talak 3. Jadi kasus yang diungkapkan oleh saudara kita ini itu adalah tolak roj'i yang berubah menjadi tolak bain, tapi bukan bain kubro. Kalau bain kubro harus nikah dulu dengan laki lain, tapi di sini berubah secara otomatis saja, berubah. Itu menjadi bain sughra, bain yang kecil. Nah, itu bisa baik, tapi dengan syarat nikah baru, mahar baru. Ada saksi lagi, Pak. Ya, Ada saksi lagi. harus iya, semuanya komplit. Berpakai ketiup itu. Ya dari awal lagi, makanya kalau dia punya bini 3, dia balik lagi, itu berubah status, bukan bini pertama lagi. Jadi bini yang terakhir, meskipun anaknya 3, 4, selanjutnya. Bini, ya, bini yang terakhir. Ya, sekarang. Ya, baik. Ada orang nikah bekas mantunya, mana hubungannya? Bekas mantu. Sebetulnya ya kata-kata mantu itu nggak ada seni bekas. Ya, mertua nggak ada seni bekas. Jadi dari segi itu selama-lamanya bila abad. Jadi kalau ngaji fikih ada namanya musyawarah. Yang tadi orang perempuan itu boleh kita nikahi, tapi kalau kita nikah dengan anaknya yang perempuan itu udah tidak abad dan ibu mertua kita itu selama-lamanya nggak boleh dinikahkan. Kebalikan, dia katanya si bapak mertua demen banget nih sama mantunya, meskipun ada bercerai yang hidup atau cerai mati, nggak boleh dinikahin. Itu mantu itu, nggak ada bekas-bekasnya. Yang bekas itu, yang bisa jadi bekas itu adalah suami istri, bekas istrinya, bekas suaminya. Tapi kalau mantu nggak ada bisa-bisanya, berdua nggak ada bisa-bisanya. Makanya nggak boleh nikah. Itu namanya musyawarah. Jadi mahramnya itu kan musyawarah dan akad. Berarti nggak boleh. Andai kata terjadi akad nikah, itu harus dikira. Biar itu bisa, nggak boleh. Jadi nggak boleh nikah dengan mantu atau dengan mertua, nggak boleh. Kalau terjadi harus dipisah. Di mana? Biasa. Ada yang bilang ini dari syariat dia mau ke tarekat itu ada kuasa hubungan suami istri apa benar? Jadi dia dari syariat 4 tarikot gitu ya. Syaratnya adalah hubungan suami istri. Dikuasakan. Jadi tidak boleh hubungan suami istri. Oh gitu, syaratnya diantaranya tidak boleh hubungan suami istri. Itu tarikot itu maksudnya tasawuf ya. Tarikot itu diantaranya adalah kajian tasawuf. Jadi apapun di dalam Islam tidak boleh melarang orang hubungan suami istri kecuali istrinya adalah hikmah. Nggak boleh ada pelarangan. Makanya orang suami istri jima itu bukan ya bahasa saya ya. Sebetulnya suami istri ketika jima itu bukan ingin melampiaskan hawa nafsu saja, bukan. Akan tapi tahapan untuk menjadi sakinah. Makanya nggak bono bicara masalah jima itu nggak bono. Nah, hukumannya apalagi kalau ada istilahnya persyaratan tadi. Jadi kalau mau masuk ya masuk apalah istilahnya masuk golongan, tarikat dan sebagainya, di antara syaratnya seminggu jangan hubungan suami istri. Nggak boleh pelarangan begitu. Makanya saya pernah dulu ungkapkan, ya pernah mungkin bapak saudara yang ingat, kalau ada orang yang mau masuk satu golongan, dan kutip ya golongan apa aja ini, nggak boleh masyarakat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang tua kita jual
nggak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Lagi kalau kita mau masuk tarekat, kita masuk tarekat, kita masuk golongan tertentu, disyaratkan harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Dan kita seakan-akan kayak kemarin belum Islam. Dibaiat itu boleh. Makanya kalau ada mengucapkan dua kalimat syahadat, itu bukan untuk menstatuskan orang Islam, menstatuskan untuk memakmurkan saja. Ya persis kalau kita sholat wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sah. Bukan berarti tidak Islam, tidak sah sholat kita. Gitu. Nah, ini menarik Pak. Jadi kayaknya tadi tidak boleh ada pelarangan untuk masuk satu tarekat dan sebagainya untuk tidak berjima dengan istrinya tersebut. Tidak boleh ada pelarangan. Sama persis yang pernah saya ungkapkan dulu, nggak boleh ada persyaratan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, itu tidak masuk golongan, tidak boleh. Ya kecuali sholat emang ibadah. Tapi kalau untuk masalah golongan itu nggak boleh. Dan yang sangat menarik, kalau ada beda pendapat di antara masyarakat, ya tentang ormas dan sebagainya, nggak boleh ada pembenaran yang lain nggak benar. Contoh, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, dengan Persis dan sebagainya, nggak boleh mengatakan biar benar, yang lain nggak benar, nggak boleh. Kunut benar, yang kalau kunut nggak benar, atau dibalik, yang kunut salah, yang kalau benar, yang kagak kunut dikatakan benar, enggak sama aja. Yang kunut sama yang kagak kunut benar, yang kagak beres, yang harus kau tubuh. Fleksibilitas Islam itu banyak ya. Jadi menarik tadi. Kalau ada pelarangan nggak boleh. Dilarang dalam Islam fikirnya kalau orang perempuan lagi men, lagi nipas baru dilarang. Ada pembolehan kecuali antara pusat sama dengkul bahasa Nabi. Tapi kalau yang kuat itu aja kalau dalam hadis boleh. Jadi suami istri ketika istrinya lagi men, lagi haid, itu kan nggak boleh berhubungan intim. Tapi kalau memang ya nggak bisa gimmick gitu ya, silakan. Kecuali bayi Rasulullah berubah, yang tidak boleh itu adalah kosnya. Gitu. Tapi siapa yang boleh begini? Yang kuat mana? Lagi mabuk. Kalau yang tidak kuat mana, mutlak nggak boleh. Yang tidak kuat jangan. Jadi mereka. Saya ingat sekali ungkapan dari Kiai Ali ya, dari Kuningan. Dulu tahun 70-an dulu itu. Kalau orang itu ingin selamat, ya, kalau istrinya lagi men dan sebagainya, silahkan. Dia mau mampir kemana aja silahkan. Cuma ada pos yang tertentu nggak boleh mampir. Cuma kira-kira dia tahan nggak? Itu masalahnya. Tahan apa nggak? Kalau tahan silahkan, tapi kalau nggak tahan jangan. Ya itu maksudnya. Silahkan nih. Di dalam Islam kita membantu orang tua itu lalu ilmu itu juga tidak semuanya berbenturan, mana yang harus kita dahulukan. Iya. Ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, a'zamun nas haqqan 'alal mar'ah zawjuha wa 'ala rajul ummu. Bahasanya, orang yang paling berhak untuk dihormati bagi seorang istri adalah suaminya. Jadi istri mau ngapain aja, kalau nggak ada istri suaminya nggak boleh. Jangankan berbuat jahat, berbuat baik kalau suaminya yang mengizinkan nggak boleh. Apa contohnya? Saya nggak ada contoh masalah jahat, bicara masalah yang baik aja. Istri mau puasa sunat Senin Kemis, kan baik kan? Tapi kalau suaminya nggak boleh atau melarang, jangan. Itu aja yang baik. Yang dijelaskan ada dari pahalanya, tidak boleh. Pokoknya apalagi maksiat. Makanya manusia yang paling wajib dihormati bagi seorang istri adalah suaminya. Dan sekarang bagi seorang suami, maksudnya suami itu adalah orang laki-laki, kita yang termasuk orang laki-laki. Bagi dia wajib yang paling dihormati adalah ibunya. Jadi kebalikan nih. Kalau kita punya anak, ternyata anak kita lebih hormat sama istri kita, itu memang alami. Kita nggak boleh ngiri. Itu kata Nabi. Wa 'ala rajul ummu. Kayak kita nih, kita harus lebih sayang kepada ibu ketimbang bapak. Nah begitu kita, mereka anak kita lebih sayang sama istri kita, itu dia alami. Memang ada Islam. Termasuk tadi, kalau ada anak yang ingin berperang, ada anak yang ingin berjihad,
bagus untuk didampingi, maka dia tinggalkan jihad. Dia urus orang tuanya, bapak ibunya wajib dia urus. Kecuali kalau memang ada kecenderungan bisa untuk ditinggalkan, silakan. Satu contohnya menarik ya. Ada beberapa kawan itu kan biasa kalau lagi ada kegiatan, misalnya keluar gitu, keluar 3 hari, seminggu, jamaah tabligh lah, saya lebih spesifik khusus. Ada yang keluar 3 hari, seminggu, 40 hari selanjutnya. Itu saya kira nggak apa-apa, bagus. Gitu. Memang Nabi itu dakwahnya tidak pindah, tidak tempat, tidak daerah, sebenarnya nggak apa-apa, bagus. Tapi bagi seorang suami ketika dia akan melakukan nikah ini, dia harus memenuhi semua kewajibannya. Nafkah kepada istrinya, nafkah kepada anaknya, istrinya ridho atau tidak. Andai kata dia punya orang tuanya ridho atau tidak. Jadi nggak boleh apatis, nggak boleh rasanya semuanya aja. Tidak. Lihat dulu kewajibannya. Kalau kewajibannya tunaikan, orang-orang yang dia wajib nafkahi ridho, silakan. Tapi kalau dia tidak ridho, nggak boleh. Nah kayak tadi sama persis. Nah itu banyak kasusnya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang mau melakukan jihad atau perang, nanti paham jadi punya orang tua, yang orang tua itu kalau didampingi oleh anak ini lebih bagus, maka Nabi melarang. Itu kesimpulannya ya. Sekarang saya biasa. Jelas, saya mengungkapkan secara tegas ya. Orang laki-laki dengan orang perempuan kalau dia berzina, ya, berzina, itu meskipun setelah dia berzina dia nikah, itu anaknya tetap anak, bukan anak bapaknya. Kalau dalam kajian fikih Islami, itu nasabnya ke ibu, bukan ke bapak. Andai kata dia udah nikah, meskipun maninya, spermanya dari bapak ini, cuma waktu naruh sahamnya, waktu naruhnya belum akan nikah, itu bukan bapaknya. Baik anak ini nanti laki-laki atau perempuan, kalau laki mungkin kalau nikah nggak perlu wali. Perempuan, ternyata nanti ketika dia mau nikah, nggak boleh bapak ini diwali, nggak boleh. Ini meskipun dari dia, tapi waktu naruhnya, ya itu belum akan nikah, itu tetap dikatakan zina. Nasab nggak boleh, dan andai kata nanti si bapak ini mati, anak ini nggak berhak mendapat warisan. Nasab dia nggak boleh, warisan nggak boleh, andai kata perempuan menjadi wali juga nggak boleh. Mana wali hakim. Jadi tidak ada pembenaran sama sekali kalau hasil zina itu nasabnya ke bapak, meskipun bapak ini yang menzinai, tetap nggak boleh. Makanya ada sebenarnya haram jadah ya, haram jadah itu bukan anaknya, perilaku orang tuanya. Anak itu sih boleh jadi apa tetap tidak berdosa. Jangan-jangan ada perbuatan zina, anak orang kafir suci. Redaksi al-hadis Nabi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kalau guru saya dari Madura dulu, Syekh Usman menjelaskan dalam Nabi Balaghah, kalau ada lafaz kullu di awal kalimat itu bermakna sekabihannya semua. Kullu mauludin diartikan semua anak yang baru lahir, baik anak hasil orang tua yang Islam dua-duanya, atau salah satu Islam dan sebagainya, atau dulu yang kafir, atau hasil perbuatan zina, anak ini suci. Yuladu al fitrah. Makanya yuladu kalau cara ngaji nahu itu mabni majhul. Karena anak lahir itu bukan karena kemauan dia, namanya dilahirkan. Kalau mabni majhul itu kan dilahirkan. Makanya perilaku orang tuanya menarik tadi nggak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Makanya ada keputusan MK itu harus hati-hati sekali. Makanya banyak dikecam ya, banyak diprotes oleh para ulama. Itu walinya akan melanggengkan tentang perzinahan. Tapi saya lebih cenderung kesepakatannya ya berdasarkan kajian fikih itu hasil perbuatan zina tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dan dia tidak berhak mendapat apa saja dari itu. Wali nikah nggak boleh bapak sekarang, wali sah tidak ada. Bahkan ada kata nanti dia besar itu bersentuhan kulit, ada kata laki-laki itu batal.
Logikanya kalau batal kan boleh nikah. Itu rumus kajian mazhab Syafi'i. Jadi kalau kajian mazhab Syafi'i, orang perempuan mana saja kalau tersentuh batal oleh laki-laki maka boleh nikah. Meskipun ada suami istri batal. Kayak kita nih yang bermazhab Syafi'i kan istri kita batal. Meskipun ada istri kita. Demikian, masih ada pertanyaan? Yang meneruskan yang tadi Pak Ustadz, itu solusinya gimana? Kan sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kayak gitu. Untuk kita sudah tahu nih, menyampaikan ke orang yang mungkin dia nggak tahu atau dia tahu tapi masa bodoh gitu dia. Baik, ada cerita juga. Di dalam fikih itu ada namanya maklumun minal bil darurah atau mau dipopulerkan aksioma. Tahu nggak tahu ya nggak tahu. Gitu. Yang nggak boleh pura-pura dia tahu. Jadi zina itu mutlak nggak boleh. Dan hasil perbuatan zina itu harus asalnya ke ibu, nggak boleh ke bapak. Termasuk tadi ini kedua dan selanjutnya. Itu andai kata anaknya perempuan, andai kata yang menikah, solusinya tadi bukan berarti kalau anak hasil perbuatan zina nggak boleh nikah, tetap itu mendapat sunnah Nabi menikah. Cuma tadi ada keterbatasan. Kalau anaknya perempuan, bapak ini nggak boleh menjadi wali. Mutlak nggak boleh. Siapa yang jadi wali? Wali hakim. Siapa wali hakim di Indonesia? Ya diserahkan kepada KUA kan. Maka KUA yang berhak menjadi wali. Asal jangan pura-pura tidak tahu. Dulu sekarang si bapak jadi tidak boleh. Itu disebut namanya sah tapi berdosa. Sah adanya cuma berdosa. Jadi baik ya, itu sebenarnya solusinya. Ya udah. Ya, kalau ada orang seperti itu tahu, ya bagus. Kalau nggak tahu, ya tanya, nggak boleh diwariskan. Termasuk tadi masalah warisan, masalah apa seperti makhluk sampai nikah itu berlanjut. Makanya redaksional ayat ketika bicara masalah nikah itu yang akhirnya adalah saat sabila, jalur yang jelek, jalur yang buruk, bukan salah personalnya, buruk sekali. Mudah-mudahan kehidupan kita, kemakanan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala